Perkenalkan, nama saya Adimas Ryan Afrianto, saya dari K3, ingin menjelaskan tentang peran AI dalam birokrasi dan pelayanan publik, tentang UAS PJBL Mandiri Sistem Informasi Manajemen. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak AI yang sudah bertebaran di dunia internet. Tapi sebelum mengenal AI, apakah ada yang sudah tahu AI? Ya, AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, yang berarti kecerdasan buatan. AI merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasa dibutuhkan kecerdasan manusia normal. Tujuan dari AI yaitu memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pembelajaran otomatis. AI memiliki berbagai aplikasi yang luas, termasuk di bidang pengelolaan bahasa alami, visi komputer, pengenalan suara, mobil otonom, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Ya, sebelum masuk ke peranan AI, apakah sudah ada yang tahu tentang birokrasi? Birokrasi biasanya merujuk pada sistem yang terdiri dari aturan, prosedur, dan hierarki yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi guna mengatur dan mengelola tugas-tugas administratif. Tujuan dari birokrasi yaitu menciptakan struktur yang terorganisir untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan konsisten. Tetapi birokrasi seringkali dikritik karena dianggap lamban, kompleks, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua yaitu pengertian dari pelayanan publik sendiri, mengacu pada berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Ini bisa mencakup layanan administratif seperti pembuatan dokumen, izin, dan pembayaran pajak, serta layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Tujuan dari pelayanan publik yaitu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, dan adil. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital dan pendekatan berbasis data telah digunakan untuk modernisasi birokrasi dan pelayanan publik. Seperti kasusnya e-government atau pemerintahan elektronik, digitalisasi proses administratif, penggunaan big data, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi yang telah ditetapkan untuk mempercepat proses peningkatan aksesibilitas dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan birokrasi dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam birokrasi dan pelayanan publik dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Seperti AI dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar dan kompleks yang terkait dengan birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan penting yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang dalam birokrasi dan pelayanan publik. Seperti chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan respon cepat dan akurat terhadap pertanyaan umum atau FAQ masyarakat tentang pelayanan publik. Yang ketiga yaitu AI dapat digunakan untuk memahami pemrosesan bahasa manusia secara alami, memungkinkan interaksi yang intuisif antara masyarakat dan pelayanan sistem publik. Yang selanjutnya yaitu AI dapat digunakan untuk memprediksi dan meramalkan kebutuhan pelayanan publik di masa depan, seperti menganalisis data demografis dan tren penggunaan layanan. Dan yang terakhir, ada AI dapat digunakan untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dalam administrasi publik, seperti penggunaan data yang tidak sah atau korupsi. Tetapi dari banyak hal positif yang AI dapat perbuat itu, perlu diingat juga bahwa penggunaan AI dalam birokrasi dan pelayanan publik juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko, seperti perlunya menjaga privasi dan keamanan data, keadilan dalam pengambilan keputusan yang berbasis AI, serta menjamin bahwa teknologi ini digunakan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang tepat dan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut saat mengimplementasi AI ke dalam konteks ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.